warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartawan Muhlisin dari Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang. Umur saya 29 tahun. Saya merupakan salah satu petani muda di Desa Nyabakan Barat yang sebelumnya petani-petani di Desa Nyabakan Barat masih tidak bisa mengikuti atau aturan dari pertanian, sehingga mungkin sekarang masyarakat Nyabakan Barat sudah mulai ikut dari peraturan-peraturan pertanian, bagaimana cara menanam yang benar. Jadi dulunya di Desa Nyabakan Barat petani horti ini sudah, mungkin bukan sudah, tapi nggak ada sama sekali petani horti. Dan alhamdulillah saya sejak tahun 2017 sebagai petani milenial mencoba peruntungan di tanaman horti, dan alhamdulillah pada tahun ini atau yang 2024 banyak yang mengikuti atau banyak yang sudah tanya-tanya kepada saya bagaimana menanam horti, dan alhamdulillah sebagian sudah mengikuti kami petani horti. Dan alhamdulillah bukan saya sendiri sebagai petani horti di Nyabakan Barat, yang awalnya saya sendirian, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak PPL yang sudah mendampingi saya, jadi saya merasa tidak sendirian. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan bawang, dan kenapa saya tanam jaraknya itu agak dekat, karena ini buat pembibitan. Dan di sebelah saya, karena sekarang musim tembakau, saya juga membuat pembibitan di rumah saya, bibit tembakau. Jadi selanjutnya saya juga sebagai nutrisi dari pertanian saya budidaya ikan lele. Nah, saya ini berada di kolam lele saya. Mungkin ini skalanya kecil tapi cukup memberi manfaat. Nah, ini di rumah saya, tempat ini dinamakan julengan atau penampungan air untuk penyiraman tanaman, dan ini berada di samping lahan pertanian saya. Jadi ini sebagai nutrisi atau sebagai pupuk alami. Airnya setiap hari saya buat menyiram atau menyirami tanaman menggunakan ini honor kecil. Jadi kita dialirkan ke tanaman mungkin 1 minggu sekali sebagai nutrisi. Nah, lele selain bisa dikonsumsi sendiri, ini juga bisa dijual, dan kita itu modalnya 1 kali buat julengan untuk pertanian dan juga budidaya ikan lele. Jadi sangat manfaat ini lele untuk kesehatan manusia atau juga untuk tanaman kotorannya. Jadi saya menggunakan lele ini sebagai nutrisi. Sayang ini lilinya nggak mau naik ke atas. Ini banyak lili di bawah. Mungkin karena tadi sudah dikasih makan jadi kenyang. Nah, selanjutnya ini saya berada di kandang atau ternak sapi. Cuman 1 sapinya, tapi ini cukup memberi manfaat untuk pertanian. Jadi kohenya itu saya olah menjadi pupuk organik, dan ini juga bisa menekan untuk penggunaan pupuk kimia, karena sekarang kimia anggap saja sudah merajalela. Kita petani muda berinovasi untuk mungkin tidak bisa untuk menghilangkan kimia, namun bisa untuk mengurangi. Kalau kita menggunakan organik, mungkin kita sudah bisa menekan atau memperkecil penggunaan kimia sekitar 50%. Jadi saya kolaborasi yang untuk awal atau untuk pengolahan lahan kita menggunakan kohe sapi yang sudah diolah. Nah, selanjutnya untuk penyiraman kita tadi itu menggunakan bekas air lele. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat penggembur tanah atau yang dimaksud dengan JMS. Dan bahan-bahannya ini sangat mudah didapatkan di sekitar kita. Yang pertama kita ada nasi, pengganti dari singkong atau ketela.
Dan yang kedua yaitu ada garam. Yang ketiga ada tanah yang tidak pernah terjamah oleh kimia. Kalau di rumah kami itu biasa ngambilnya di bawah pohon bambu. Nah, yang selanjutnya kita persiapkan air sekitar 200 liter untuk 1000 tanaman. Nah, pembuatan JMS ini atau pengembur tanah bisa dilakukan juga untuk pengemburan lahan janda. Jadi kita kalau mau tanam misalkan tomat, cabai, kita tidak perlu merusak bedengan. Kita cukup menyiramkan saja JMS ini. Dan JMS ini sangat mudah atau cepat dibuatnya karena kita cuma membutuhkan 24 jam atau 1 hari 1 malam untuk bisa digunakan. Nah, saya selanjutnya ada di lahan janda saya yang habis ditanami cabai. Ini JMS yang tadi dibuat di rumah, seperti yang dibuat di rumah, ini dibuat di lahan saya karena agak jauh dari rumah saya. Kita melakukan penyiraman kepada lubang-lubang mulsa yang mau ditanami kembali agar supaya jadi gembur. Kita nyiramnya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 200 sampai 300 mili saja agar menjadi tanah gembur tanpa diolah kembali. Caranya seperti ini.